Sampun Pak, sampun. Nggak keluar yang kiri. Yang keluar nggak kiri. Belum keluar. Bebas. Sampun ya. Alhamdulillah sudah keluar. Lancar Pak. Lanjut. Alhamdulillah lancar ya. Dan nggak macet lagi seperti tahun bulan lalu. Nah, ini sempat pindah sebelah kanan karena sebelah kiri tadi terjadi kemacetan ya. Ini jadi dicubris 2 kali ini ya. Ini risiko kalau nggak lancar harus pindah ke yang sebelah kanan ya. Semoga ini nanti lancar untuk berikutnya gitu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya mendonorkan darah ya. Setelah 2 bulan lalu kami mau mendonorkan darah ya. Yang perlu kita ketahui, saya akan berbagi pengalaman ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan donor darah ini. Apa sih fungsinya donor ini? Banyak fungsinya. Pertama dari kesehatan, kita akan diketahui kesehatan kita ya. Mulai dari tekanan darah, kemudian HB-nya diketahui. Kalau nggak normal, nggak akan diambil. Tekanan darahnya kalau terlalu tinggi nggak boleh, di atas 960 nggak boleh, bawahnya di atas 100 nggak boleh. Jadi artinya apa? Kalau kita sering donor, berarti kita kesehatan terjamin ya. Artinya terjaga. Samping itu
baiklah sebagai informasi tambahan terkait dengan kegiatan saya donor darah ini, sebagaimana saya jelaskan bahwa pada dasarnya orang yang melakukan kegiatan aktivitas donor darah tentunya ya, kalau tidak kaitkan dengan korupsi tentunya ya bisa terjadinya, karena saja kita lihat bahwa seseorang yang atau kita atau saya yang melakukan penyumbangan darah ini tentunya setidak-tidaknya saya harus menghindari perilaku yang terus berkorupsi, tidak tindak pidana korupsi, sebagai misalnya mendolimi seseorang atau mendolimi apa namanya mempersulit ya, untuk seseorang, itu termasuk salah satu perilaku korupsi yang tentunya bagi seorang pendonor darah itu yang hindari, karena bagaimanapun juga pendonor darah itu berupaya untuk semua yang dimakan itu halal berikan, jadi tidak hanya sekedar memenuhi syarat baik saja, tapi juga harus toyib ya, jadi harus memenuhi syariat atau kaidah Islam bahwa apa yang dimakan oleh seseorang pendonor itu harus halal. Kan tentunya sangat tidak pas ya, manakala ada seorang pendonor darah lagi dia makan sembarangan, artinya makan hasil korupsi atau hasil tindak pidana yang lainnya, mempersulit orang, memperkaya diri sendiri atau lainnya lah, pokoknya terkait dengan perilaku yang itu, sehingga ada seseorang yang didolimi, seseorang yang tersulit dan seterusnya, atau kita mendapatkan uang yang sifatnya guna pelaku atau yang sifatnya tidak jelas, itu tentunya kan bukan sedekah, jadi haram, harusnya kembalikan. Kalau itu bukan haknya harus kembalikan. Contohnya perjalanan dinas kalau namanya semestinya harus 2 hari hanya sekali, sehari aja dan sebagainya. Itu tentunya kalau nyatanya hanya sekali dinas, yang satunya harus kembalikan kepada negara. Nah, berarti kalau kita makan yang itu kan berarti makan yang barang-barang ini tentunya nanti akan diberikan orang lain. Masa kita memberikan darah kalau darahnya darah kotor, tidak bersih dari hal-hal yang sifatnya mengarah ke korupsi, sehingga sikap kehati-hatian dari seorang pendonor itu sangat-sangat terjaga. Sehingga kalau dikaitkan dengan donor darah dengan korupsi tentunya ya tidak ada kaitannya, karena memang setiap donor darah itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk apa yang masuk di dalam mulutnya itu yang dimakan, karena apa-apa yang dimakan itu nantinya akan menjadi darah, jadi daging dan seterusnya, jadi mok, itu akan memarut pola pikir. Andikan donor darah itu adalah seorang koruptor, tentunya akan berakibat fatal ya, karena itu nanti darah itu masuk ke orang yang kita bantu, akhirnya dia bisa terkontaminasi dalam waktu kita. Itu saya kira kalau kita kaitan dengan donor darah dengan korupsi ya. Kalau secara empiris memang tidak ada donor darah itu, kita ya tujuannya adalah dari sisi keaktivitas sehari-harinya itu, sehingga mengarah ke kegiatan yang perbuatan yang baik yang tidak korupsi, tidak mudah membenci orang, apalagi mempersulit orang dan seterusnya. Itu terkait dengan perilaku, sehingga makanannya juga lagi yang dimakan atau yang diminum itu tidak
hasil korupsi atau hasil tindak pidana korupsi lainnya itu yang sifatnya adalah mestinya itu kalau kita apa namanya kita kaji lebih lanjut menurut agama ternyata itu masuk barang haram gitu, barang haram gitu. Sehingga kalau dikatakan apakah ada hubungan, ya ada hubungannya gitu. Nanti karena dengan pola pikir ini nanti akan mempengaruhi darah itu kepada orang lain gitu. Ya. Jadi itu terkait dengan apakah ada hubungannya pendonor darah itu yang dengan korupsi. Ya tentunya mereka yang pendonor darah itu tentunya berupaya sekali lagi untuk tidak makan di darahnya. Artinya juga kalau tanda kutip itu kita dari hasil korupsi atau menjarah atau menggarung atau dan seterusnya dari uang, apakah uang secara langsung atau tidak langsung. Hanya tidak langsung itu tadi seseorang punya kesempatan tadi lambat-lambat saja kesempatan hilang. Itu kan termasuk tindakan korupsi. Tentunya seseorang yang menganggap itu tentunya dia kan berutang terus terkait dengan ini kaitannya dengan seorang yang mengalami nasib yang karena harus dihambat dan sebagainya terjadilah dia tidak bisa naik pangkat atau mungkin untuk naik pangkat yang lebih tinggi lagi terjadi mulai kesulitan. Ya hal demikian ini punya pendonor darah akan berupaya untuk semaksimal mungkin ya. Oke, saya kira itu ya, terkait dengan ini terkait dengan donor darah dan kaitannya dengan korupsi. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Sudah selesai diambil darahnya sambil diberikan bekal ini dari PMI ya. Sampai di sini ya informasi terkait dengan aktivitas saya hari ini donor darah di PMI Kota Lamongan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan ya.